Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ingat, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup, kata Yesus. Yesus orang benar. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu di dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Subhanallah. Jelas itu dalilnya. Jadi Yesus tidak akan dikatakan terkutuk pada saat diadili. Di mana tertulis? Mazmur 37 nomor 33. Kenapa harus Mazmur? Karena di dalam Lukas 24:44 tadi harus tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur. Harus tergenapi kata Yesus. Nah, berarti inilah untuk Yesus. Tuhan tidak membiarkan kemudian. Tuhan mengatakan tidak menyerahkan orang benar. Akulah hidup, akulah benar, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan fasik. Fasik ini apa? Terkutuk. Terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Amsal 17 nomor 23. Ulangan 27 nomor 25. Fasik ini adalah orang terkutuk. Aku Tuhan tidak membiarkannya dikatakan terkutuk pada saat diadili. Lalu Tuhan mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya doanya dikabulkan. Itu jadi tak ada jalan. Tadi Bang? Yang mana? Barusan Bang Juma. Ibrani 5:7. Ibrani 5 nomor 7. Di Ibrani. Yes. Ibrani ini kan tulisan Paulus. Oke, yes. Berarti Bang Juma membenarkan ini Ibrani. Kan Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bang Juma menganggap Paulus itu sesat, tapi Bang Juma juga membenarkan Ibrani, sedangkan Ibrani juga tulisan Paulus. Oke. Jadi ini saya bingung, Bang Juma ini menganggap Paulus itu sesat atau benar gitu loh. Al-Quran mengatakan apa tentang itu? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, padahal engkau mengetahui. Ada Yesus menyembah, ada Paulus menyembah Yesus? Tak ada. Bahkan kemudian kalau Anda membaca kisah para Rasul 21, Paulus itu bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Di mana tuh? Ada datanya tuh? Ada. Coba. Ada datanya. Ya. Berapa tadi gue bilang? Jangan-jangan saya cuma ngarang bebas tadi. Hehe. Biar saya lihat juga soalnya. Satu perikop loh itu. Kisah para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Mau saya bacakan? Oke, baik. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Jadi dari luar kota Yerusalem mau masuk nih ceritanya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea.
mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, nah ini ceritanya udah tiba nih. Semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanan Paulus. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudaraku Paulus, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, Paulus, bahwa engkau telah mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk meninggalkan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita, yaitu hukum Taurat. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah hadir di Yerusalem ini, sudah kembali ke Yerusalem. Sebab itu, wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran, pensucian dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau di luar sana itu tidak benar sama sekali. Oke? Supaya orang mendengarkan, supaya orang tahu kalau kamu dilihat mempersembahkan kemudian pentahiran dirimu dengan persembahan seperti tradisi kita, maka mereka akan tahu segala kabar yang mereka dengar tentang engkau itu sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan, dia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah. Kira-kira kalau orang Yahudi melakukan persembahan, apa persembahannya? Manusia atau hewan? Paulus di sini mempersembahkan apa? Hewan atau manusia? Subhanallah. Ini Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Apa kata imam pada saat itu? Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus kembali memelihara hukum-hukum. Lalu kemudian apa kata orang itu? Bawalah mereka bersama kamu, wahai Paulus. Lakukan pensucian, pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa ternyata segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Mencoba untuk melakukan tipu muslihat. Lalu apa yang terjadi dengan Paulus? Kalau Paulus ini betul-betul rasul, kalau Paulus ini benar-benar menerima ajarannya yang benar, benar-benar Yesus yang mengajarkan dia, mau dia dikasih satu dunia pun dia tidak akan mau mengikuti perintah itu. Tapi apa yang terjadi? Dia bertaubat, dia mentahirkan diri, dia mempersembahkan kurban persembahan seperti yang dipersembahkan oleh adat istiadat Yahudi. Jedar. Ada apa dengan Paulus? Kenapa kau bertobat kembali setelah engkau mengajarkan kekristenan? Kenapa harus kembali ke ajaran Yahudi? Ada apa? Jadi Paulus begitu masuk ke Yerusalem jadi Yahudi lagi dia. Hah? Oke, tunggu dulu ya. Oke, saya tanggapi ya. Ya, silakan. Silakan. Pengetahuan saya di sini, Paulus bukan berarti dia bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, tapi dia bertobat karena dahulunya dia adalah seorang pendosa ya. Buktinya dia masih menyebarkan Injil, Filipi, Kolose, Tesalonika, Titus, dan Filemon ya. Jadi menurut saya itu dia bukan berarti bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, tapi dia bertobat tentang
sebagaimana dahulunya dia adalah seorang pendosa, lalu dia diangkat menjadi rasul, lalu memberitakan Injil ke seluruh bangsa ya. Menurut saya seperti itu sih, bukan berarti dia bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, lalu dia bertobat melayani Tuhan, yaitu Kristus. Gini, Paulus ini mengajarkan dengan matinya Yesus. Galatia 2 Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Dengan matinya Yesus. Itu kata Paulus di dalam Efesus 2. Tapi kenapa kemudian dia masih melakukan ini? Ada Kenapa dia masih melakukan pentahiran, mencukur rambut, mempersembahkan persembahan? Kenapa dia masih melakukan ini? kan itu di ayat selanjutnya ada bang di situ bang, ayat selanjutnya Apa yang dikatakan di sana? di 16-nya, dan di situ melalui Kristus dan jadi memang bukan berarti hukum Taurat itu batal, karena apa? Manusia tidak akan kuat menjalani hukum Taurat. Aduh, justru kalau saudara, begitu Paulus ini mencoba untuk bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dengan dia dan mentahirkan, mensucikan diri. Coba, mensucikan diri bersama dengan orang-orang ini. Kok Paulus harus mensucikan diri? Hanya gara-gara Paulus membatalkan hukum Taurat? Lalu kemudian dia masuk ke dalam bait Allah, memberitahukan bila mana pensucian akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini apa ini maksudnya? Coba. Lalu apa yang terjadi di data berikutnya? Ketika masa 7 hari itu hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang ke Asia melihat Paulus dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat untuk menangkap dia. Padahal tadi Paulus ini sudah bertaubat loh. Sudah bertaubat. Sudah mempersembahkan kurban dan seterusnya, persembahan. Orang-orang Yahudi kemudian apa yang dikatakan? Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang bernama Paulus di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula masuk ke dalam bait suci dan menajiskan tempat ini. Coba, orang-orang Yahudi pada saat itu berteriak, tolong, orang-orang Israel, hai orang-orang Israel, inilah orang yang di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Padahal tadi Paulusnya sudah bertobat. Tapi kemudian dia masih diancam, masih diteriaki, bahkan ditangkap, bahkan diseret. Ada apa? Padahal dia sudah bertobat kan? Saking bertentangannya ajaran Paulus dengan ajaran orang Yahudi. Coba, lalu yang menjadi permasalahan adalah harusnya Paulus ini mati menegakkan iman Kristen. Kenapa dia mati setelah dia bertobat? Kembali ke dalam Yerusalem, kembali ke bait suci lagi dia. Harusnya dia mati dalam keadaan mempertahankan iman Kristennya. Tapi ternyata kagak. Dia hanya melakukan prank terhadap Roma, Yunani. Meninggalkan itu, masa itu. Oke, itu saya jadikan PR mungkin ya. Saya masih belum bisa jawab kalau itu. Oke, topik yang kedua kita berbicara tentang Bang Juma selalu mengatakan bahwa waspada kepada nabi-nabi palsu yang Bang Juma mengatakan bahwa engkau menyebut bernubuat dengan namaku, terus dan selanjutnya dan seterusnya mengusir setan dengan namaku. Itu menurut saya itu adalah sebuah perumpamaan ya. Karena memang tidak semua Kristen itu masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Saya ambil contoh juga di dalam keislaman sendiri, koreksi saya kalau salah, di Al-Mu'minun, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan di sini juga sholat bukan berarti menyelamatkan umat muslim kan. Begitupun ketika di Matius tersebut,
yang pada hari itu aku akan berterus terang itu adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi memang tidak semua Kristen masuk ke dalam surga. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti orang Kristen menyebut Tuhan itu masuk ke neraka atau dan seterusnya. Itu adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Contohnya seperti itu. Oke. Sudah? Udah? Saya tanggapi boleh ya? Suara saya kedengaran nggak ini? Oke, baik. Ada. Saya ambil dari Al-Quranul Karim terkait dengan orang yang sholat. Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna dan seterusnya. Walladzina hum lizzaqah fa'ilun, yang menunaikan zakat dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara syahwatnya. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salat. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus, yakni yang mewarisi surga Firdaus. Jelas ini. Lalu bagaimana orang yang lalai dari sholat, yang kemudian bertobat, memperbaiki diri dan seterusnya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taghabun, bagaimana orang-orang yang ada di dalam Islam yang menyatakan kemudian dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Allah mengatakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari di mana manusia dari sejak Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan semuanya. Itulah hari di mana manusia akan diungkapkan dosa-dosanya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat lalu beramal saleh, Allah mengatakan apa? Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, sekarang kita masuk. Oke, cukup segitu. Ke Matius dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Matius nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya non-Yahudi nyamar Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah pohon. Jadi ceritakan pohon. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya ajaran yang baik, agama yang baik akan menghasilkan penganut agama, ajaran yang baik. Jadi kalau agama itu baik, maka agamanya, umatnya akan baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Agama yang baik, agama yang benar maksudnya. Jadi pohon ini adalah agama. Sedangkan buah itu adalah ajaran. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu bisa mengenal pohon itu. Dari buahnya. Jadi kalau buahnya sudah ada yang rusak, buahnya sudah ada kelihatan sebagai buah palsu, nabi palsu, maka semuanya agamanya yang salah. Batangnya yang harus ditebang. Bukan oknumnya saja, tapi agamanya. Kan Yesus mengatakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Artinya, setiap agama yang tidak menghasilkan kemudian ajaran yang baik, akan dibuang dan dilemparkan ke dalam api. Dari buahnya kamu melihat dia memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, apalagi bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Agama ini pohon.
ajarannya itulah yang kita lihat memanggil Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu ajarannya. Jadi kalau ada ajaran agama yang kemudian mengajarkan memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit, kehendak Tuhan adalah apa? Perjanjian lama. Maka dia akan dienyahkan, kata Yesus, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, andai saja Bung, 1 menit terakhir, andai saja orang yang berbicara dengan Yesus pada saat itu berkumpul dengan kita hari ini, orang-orang yang Yesus katakan, waspadalah, akan datang kepadamu nabi-nabi palsu, dari buahnya kalian akan mengenal dia. Kalian di sini andaikan hidup sesama dengan kita, menatap agama Kristen dan menatap agama Islam, kira-kira kalau ditanya nih, buah-buah dari nabi palsu yang diajarkan Yesusmu kepada kalian itu ada di mana menurut kalian? Di Islam atau di Kristen? 100 berjuta % pasti mereka akan mengatakan buahnya ada di Kristen. Kenapa? Karena hanya di Kristen Yesus dipanggil Tuhan, mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Itu hanya ada di Kristen. Maka buah dan batangnya, Kristen dan penganutnya harus dilemparkan ke dalam api neraka. Silakan. Ya itu kan di ayat selanjutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga gitu. Oke, sekarang di mana kehendak Bapa di surga ibadah di gereja? Itu ada di Kisah Para Rasul 7:48 sampai 49, lalu di 1 Korintus 3:16, di Kisah Para Rasul 20 sampai 20 ayat 28, dan di Efesus 2:21 sampai 22, lalu Matius 16:18 Yesus menyatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu adalah gereja. Kalau kehendak Bapa agar orang menyembah Yesus di mana? Gak ada. Kan ada 2 kelompok nih, Saudara Victor. Ada 2 kelompok yang menyebut Yesus itu Tuan, Sayyid, Tuan. Siapa? Yang pertama adalah murid-muridnya. Yang kedua adalah orang yang di luar dari murid, kalian. Bedanya antara murid Yesus dengan kalian, murid Yesus melakukan kehendak Bapaknya Yesus, mendudukkan Yesus sebagai Rasul. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Bedanya dengan saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Makanya dituhankan. Itulah pembeda. Makanya dikatakan di sini ada beda-beda tipis antara domba satu dengan domba KW. Mirip sekali. Pembedanya hanya setipis kulit ari. Sama-sama nampak seperti murid, tapi yang satu serigala buas, yang satunya murid asli. Untuk membuktikan bahwa ini adalah serigala dan ini adalah domba yang asli, lihat, memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan, tapi pola keagamaannya tidak melakukan kehendak Bapa. Ingat Bung, kehendak Bapa, kalau kita berbicara mengenai Bapa dan kehendak, dan kitab perjanjian lama, menurut orang Yahudi, kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama alias Taurat. Sedangkan kehendak Bapa Taurat ini sudah dibantikan oleh Paulus dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Efesus 2 nomor 15. Jadi kehendak Bapa sudah tak ada lagi di Kristen. Makanya polanya adalah kehendak Bapa. Waspadalah dari buahnya. Mereka memanggil aku Kurios, Tuan, Tuan. Tapi kemudian mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Maksudnya apa? Mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Oke, mengenai tentang ketuhanan Yesus, itu ada, saya lupa di ayat yang mana, itu ditulis telah lahir Tuhan di kota Daud. Saya lupa itu ayatnya di mana ya. Dan terus juga ketika murid-murid Yesus Lukas 2:11 Tuhan dan Yesus, ya, dan ketika murid-murid menyeru dia Tuhan, terutama Petrus, dan Yesus tidak menyangkal itu, dan itu membuktikan bahwa dia memang adalah Tuhan. Anda mencomot ayat. Iya, dan Yesus tidak pernah menyangkal kalau dia dipanggil Tuhan. Iya, karena Tuhan menurut Yesus itu masih ada kaitannya dengan panggilan Mar.
Tuan, pembimbing atau gembala, wajar. Dia tidak dipanggil Allah, wajar. Nah, lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun boleh dipanggil Tuhan selama dia memang adalah penyampai firman. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah? Waduh. Ada yang laporin kayaknya. Mantap, Bang Victor diskusinya. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Os, sudah ditarik Os. Kok hilang? Ya, sepertinya ada yang report sambil nunggu kita ngisi waktu. Nah gitu dong Bang Victor diskusinya kan. Terima fakta, terima data gitu. Lambat laun kan Anda akan menerima data dan kebenaran. Iya, saya juga Setuju. diskusi pasti menggunakan data lah yang konkret gitu, cuma nggak asal ngomong doang gitu. Iya. Mantap. Tapi ini persoalannya siapa sih main report ini? Ada aja ya. Nah itu dia. Padahal asik diskusinya, nggak mengganggu. Ini ilmu, main report segala. Oke ya. Juga di marijuana bang, makanya saya sedikit-sedikit hafal lah isi-isi kitab. Oke. Boleh ya? Silakan. Kita lanjut ya, sedikit ya. Lanjut. Iya. Jadi tadi itu di dalam Matius 7 itu nggak selesai sampai di situ, bukan sampai enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, bukan hanya sampai di situ. Di data nomor 24-nya dikatakan apa? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini tapi tidak melakukannya, maksudnya Anda nih saudara Victor sudah mendengarkan perkataan ini tapi tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang, mohon maaf, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, sekarang kita buktikan mana kehendak Bapa kemudian agar kalian menyembah Yesus. Tak ada. Itulah yang dimaksud membangun akidah di atas remah-remah puing kayu lapuk. Ditanya tentang akidah yang mendasar, kenapa kamu menyembah Yesus? Itu adalah Tuhanku, itulah Tuhan yang mendatang menjelma-jelma. Oh, hebat kali dilihat dampaknya dari luar itu. Wow, mantap kali. Ketika ditanya, mana keinginan Tuhan agar kau menyembah anak Maria? Tak ada, Pak. Seketika kena hujan, hancur rumah itu. Ternyata dia membangun rumah di atas pasir. Ini Yesus mengatakan itu. Mana perintahnya supaya orang itu menyembah Yesus? Mana perintahnya supaya ibadah hari Minggu? Mana perintahnya? Mana? Tak ada, Pak. Ini cuma kokohan aja. Oh, nampak dari luar aja hebat. Kalau menyanyi bergemuruh sampai langit ketujuh. Ditanya hal sepele tentang akidah, mana legitimasi kemudian dari Yesus tentang ini tentang itu? Enggak ada. Itu ada di dalam di Bible, ada di dalam Injil, ada di dalam Alkitab, ada. Itu aja terus. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tapi kalau umat Islam ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? Innani anallah la ilaha illa ana. Kenapa kamu puasa? Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kenapa kamu ini? Ini dalilnya, ini dalilnya. Kenapa ini? Karena mereka umat Islam itu membangun rumahnya di atas pondasi batu karang. Tapi kalau teman Kristen ditanya, kalian ibadah hari Minggu? Iya. Mana perintahnya? Apa ya perintahnya ya? Mana perintahnya beribadah di rumah atau di gedung atau di tempat ibadah di mana di dalamnya masuk orang yang berkulub, orang yang tidak mandi tahir, orang yang pakai alas kaki? Mana? Sementara di Yeremia, di Yesaya, imamat ketika mereka masuk ke dalam bait suci, mereka mentahirkan diri, mereka mandi besar, mereka wudu, mereka membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, mereka mensucikan diri, mereka tidak makan babi, mereka mensunatkan
kulubnya baru masuk ke bait suci. Itu kehendak Bapa. Terus kehendak siapa kalian begini ibadahnya? Mana legalitasnya? Nggak ada. Hancur. Nah inilah yang dikatakan oleh Yesus. Al-Quran pun mengatakan demikian. Al-Quran juga mengatakan demikian. Bahwa mereka melakukan satu tindakan ibadah hanya mengikuti nenek moyang mereka saja. Tak ada dalilnya, tak ada perintahnya. Padahal Yesus, Bung, di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 jelas, jangan kau mengikuti orang Farisi, ahli Taurat dan orang Yahudi. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka kemudian tidak mempraktekkan apa yang menjadi perintah Bapa. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Moga-moga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, utamanya manfaatnya kepada saya sendiri, untuk diri saya sendiri. Silakan. Oke, jadi kesimpulannya dari kita bahas yang tadi tentang kebangkitan, lalu tentang nubuat-nubuatan, terutama tentang nubuat, Bang Juma mengatakan bahwa imam besar ini tidak ada apa-apanya dengan pendeta, tidak apa-apanya dengan gereja-gereja. Yang sekali lagi saya mengatakan, kalau kita membawa tradisi Yahudi, memang betul Yahudi itu menolak tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Makanya Yahudi sampai sekarang dia menunggu Mesias yang akan datang. Dan terus yang tentang Tuhan, engkau akan diusir, engkau akan membuat kejahatan, engkau membuat kejahatan gitu, dan seterusnya. Itu memang bagi mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Saya rasa itu saja sudah cukup. Sekarang saya ada pertanyaan ke Bang Juma tentang mengenai keislaman. Buktikan kepada saya kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, bukan nabi palsu, bahwa dia diutus untuk muka bumi ini tanpa menggunakan Al-Quran, tanpa menggunakan hadis, karena percuma juga sebagai Kristiani tidak mengimani Al-Quran dan tidak mengimani hadis. Jadi buktikan ke saya kalau dia memang nabi tanpa dalil Al-Quran dan tanpa dalil hadis. Silahkan. Oke, baik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari nih, orang itu disebut hebat bukan karena banyak harta. Orang itu disebut hebat, mulia, luar biasa, bukan karena dia itu punya jabatan tinggi. Bukan. Tetapi orang itu bisa dikatakan hebat dari seluruh aspek positif, dikarenakan orang itu banyak dijadikan sebagai contoh suri teladan oleh orang, manusia, makhluk hidup yang bukan hanya sesaman dengannya, yang bukan cuma seabad, 2 abad, 3 abad, tapi ribuan abad. Itu berarti orang ini ada apa dengan dirinya. Kalau separuh bumi bisa dia pengaruhi, ada apa dengan dirinya. Seorang yang hebat, punya jabatan, bahkan pensiunan, bahkan jenderal aktif pun begitu pensiun dah selesai. Tapi ketika ada orang yang memiliki sinar cahaya, perilaku, perbuatan, tita, sabda yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pola kehidupan manusia, zaman apapun manusia itu hidup, ini berarti orang ini bukan manusia biasa ini. Kalau dia hidup pada zaman penyembahan dewa-dewa, dia bisa didewakan orang ini. Dia bisa jadi dewa bagi orang-orang yang lemah akal. Bahkan bisa jadi Tuhan bagi orang-orang yang hanya modal percaya. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Presiden kita sudah berapa di Indonesia ini? Semuanya ikut beliau. Presiden, orang kelas 1 di Indonesia ikut sama beliau. Coba. Pola kehidupannya bertuhan, mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, diikuti dasar negara kita. Bayangkan itu. Ini fakta. Saya tidak bawa Al-Quran, saya tidak bawa hadits, tapi kenyataannya, faktanya,
Kalau dibandingkan Lukas, siapa pengikutnya Lukas? Markus, siapa pengikutnya Markus? Paulus, siapa pengikutnya Paulus? Yesus, mana pengikutnya Yesus? Tak ada. Ada. Penghina Yesus banyak. Penghinanya banyak. Mati terkutuk, banyak penghinanya miliaran. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba satu, apa bilangnya ya? Bangsa Arab, ya, semua ikut kepada titahnya, ikut kepada perintahnya, ikut kepada suri toladan yang dia bawa. Kalau dia manusia biasa, Bung, begitu dia meninggal orang pada bubar. Coba, bagaimana presiden kita? Wah, dihargai pada saat dia apa? Pada saat dia menjabat, wah, dicium tangannya, sepatunya, bahkan bekas-bekas makanannya itu diambil, dijilat-jilatin. Begitu selesai jadi presiden, ketemu pun ogah. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Jangankan dia, cucunya yang sudah ribuan tahun pun masih berimbas hari ini. Jangankan rumahnya, negara tempat dia lahir dan meninggal pun menjadi tanah yang disucikan sampai hari ini. Kurang apa lagi? Yesus lahir di mana? Yerusalem. Yang menjadi kiblat orang Kristen sedunia di mana? Pacikan. Kasihan dia, kenabiannya gugur. Nabi Musa di mana tempatnya lahir? Gugur. Kerajaan Daud di mana tempatnya pernah berdiri? Gugur. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mendirikan sebuah kerajaan Mekah 1400 tahun silam. Pernah cahaya kerajaannya pudar sampai hari ini? Subhanallah. Kalau dia bukan nabi, dia bukan rasul, lalu apa? Dewa. Jadi inilah orang-orang yang berakal kemudian. Ini mustahil kebetulan. Ini mustahil, bukan rancangan. Ini rancangan pencipta langit dan bumi untuk kemudian menjadikan sosok pemimpin, mengajarkan manusia jalan keselamatan kembali kepada Rabb, kembali kepada Tuhan. Hanya beliau satu-satunya. Saya hari ini, kalau saya mau menjadi Kristen, saya masuk ke gereja menyembah Yesus, bingung. Yesus nggak pernah ngajarin seperti ini. Terus kemudian saya pulang dari gereja makan babi. Yesus nggak pernah makan kayak begini. Lalu saya ibadah hari Minggu, saya begini. Yesus nggak pernah kayak gini, nyanyi-nyanyi, salto-salto. Yesus nggak pernah ngajarin. Jadi mau kayak mana? Tapi kalau saya sebagai Muslim, as-salatu khairum minan naum. Nabiku pernah melakukan ini, Rasulku pernah melakukan ini. Saya berzakat, saya berinfak, saya melakukan apapun. Ini Nabiku pernah lakukan. Bukti bahwa dia itu adalah Nabi. Dia bukan cuma Nabi, dia Rasul. Dia Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bayangkan 1400 tahun silam hidup di zaman jahiliyah, bisa-bisanya masih menjadi tokoh hampir separuh penduduk bumi. Coba, siapa beliau? Presiden Soeharto menjabat 30 tahun kurang lebih. Setelah itu buyar. Malah muncul orang-orang yang menghina menista dari orang-orang yang pernah dibaikin. Tapi Rasulullah 1400 tahun silam, orang Arab mana yang menghujat beliau? Bangsa Arab dari keturunan mana yang mencerca beliau? Tak ada. Tak ada. Sekurang-kurang ajarnya kemudian Syiah, mereka menghargai Nabi Muhammad. Coba. Jadi mungkin mana kita mau menolak kenabian beliau? Orang tuanya jelas, silsilanya jelas, terpelihara silsilanya dari Nabi Adam sampai ke dia, sampai ke beliau. Tapi kalau Paulus, nama bapaknya aja kita nggak tahu siapa. Nama bapaknya Lukas siapa? Nama bapaknya Markus siapa? Nggak ada yang tahu. Coba. Jadi inilah jawabannya.
Andai saja saya ditanya, apa buktinya beliau nabi? Nabi itu adalah orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan memberikan ilham wahyu kepada dirinya untuk dirinya. Sedangkan Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, sekarang wahyu yang diterimanya itu apa? Sholat. Perintah sholat. Bagaimana dengan umat Islam yang miliaran ini? Apakah sholat? Berapa lama bertahan sholat itu? Udah 1400 tahun terjaga dengan baik. Ada yang berusaha memindahkan kemudian kiblat ke Indonesia? Terlalu jauh itu ke sana. Mending kiblatnya di Indonesia aja deh. Supaya orang Indonesia, mereka sekali-kali orang Arab dong yang datang berhaji ke Indonesia. Gak bisa, Bung. Kitab sucinya kan Arab. Kita kan bukan orang Arab. Rubah yuk. Arab itu dulu, sekarang sudah Indonesia dong. Al-Quran itu Indonesia dong. Bisa? Gak bisa. Sehebat apapun kebencian Eropa, bangsa Barat ke Arab, ke Islam, sebenci apapun mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkongkok-kongkok sedunia orang-orang kafir membenci Rasulullah dengan segenap kekuatan yang mereka punya untuk menggantikan Al-Quran menjadi bahasa Inggris atau bahasa yang mereka punya, tidak akan pernah sekuat apapun kebencian mereka kepada Rasulullah. Contoh simpel aja, orang Amerika tidak senang dengan Rasulullah, dikatakan Rasulullah ini dan itu, tapi ketika ada umat Islam di tengah-tengah orang Amerika akan minta Al-Quran. Wahai bangsa Arab, wahai Arab Saudi, di tengah-tengah kami punya penduduk minoritas agama Islam, tolong kirimkan Al-Quran. Tapi ingat syaratnya, Al-Quran yang Anda masukkan jangan pakai bahasa Arab, semua harus bahasa Inggris. Bisa? Bisa mereka melakukan itu? Tidak akan pernah bisa. Itulah bukti kenabian beliau, membawa hukum, tonggak tiang hukum yang meluluhlantakkan hukum-hukum yang ada di atas muka bumi 1400 tahun silam. Oke. Ini Oke. saya baca dia adalah abid. Abid itu apa ya? Abid terbaik. Abid maksudnya apa ya? Abid? Mana abid? Abid di sini dia adalah abid terbaik. Dia beribadah selama 3 jam, tapi bagi saya Abdi mungkin ya? Ya, Mana abid? menurut saya, bagi saya tidak mungkin dia nabi palsu. Dia beribadah Orang yang menyembah 3 Tuhan, jam. orang yang merendahkan diri, hamba Allah, abid, penyembah Tuhan. iya. Iya betul. Ya, di Ahli sini ibadah. di sini dia ditulis dia beribadah selama 3 jam. Bagi saya memang tidak mungkin dia beribadah kepada Tuhan yang hanya fiksi ya. Terus yang saya baca juga di sini, sebelum dia jadi nabi, dia orangnya yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Tapi memang bagi saya tidak mungkin orang yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya dia berbohong mengaku sebagai nabi ya. Bagi saya seperti itu. Ini sebelum dia jadi nabi, dia udah terkenal jujur dan amanah. Mungkin saya masih harus mempelajari lagi ya Bang Juma. Saya juga masih Iya, cari. silakan. La ikraha fiddin, silakan. Ya, saya masih membanding-bandingkan keagamaan dulu karena hidup ini bagi saya gimana ya? Takutnya saya menyembah Tuhan yang salah, maka ketika saya mati saya masuk ke neraka, saya juga kan takut dengan siksa neraka. Makanya saya mencari kebenaran juga, mana Tuhan yang benar, mana agama yang benar, karena keimanan kita akan dipertanggungjawabkan setelah kita kematian ya gitu. Masya Allah. Iya, silakan. Ya, Silakan. mungkin segitu aja dulu. Mungkin Baik. suatu saat saya datang lagi. Baik. Maaf kalau ada kata atau ada kalimat yang kurang berkenan ya, Bung. Oke, Saudara maaf juga. Victor. Ya. Victor ini usia berapa sih? Ya, kenapa? Usia berapa sekarang? Saya masih muda, baru 24. Waduh, anak-anak kecil rupanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Adik saya rupanya ini. iya. Oke Bang, cuma mohon Baik. maaf ya kalau ada salah kata ya. Sama-sama, saya pun minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Oke. Terima Siap. kasih. Salam. 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 Apa sih salam? Terima Salam. kasih. Oh, udah turun. Salam apa sih? Salam. Bukan. Bagus juga kata-kata itu. Buktikan Nabi Muhammad Bang Juma, tapi jangan pakai hadis, jangan pakai Al-Quran. Tapi jangan. Ya, mungkin tadi
Dia itu bertanya sebenarnya abid gitu, orang yang suka beribadah atau orang yang menghamba kepada Allah. Bang Juma monitor. Cuma dia menyebutnya cuma abid. Wih, ada lagi nih Bang Juma nih. Satu nih. Bang Juma. Saya paman. Beliau kasihan lah lagi minum. Bikin Jangan kopi. teriak terus apa yang udah Iya. disampaikan. Bikin kopi dulu saya ya. Lanjut dulu ya, guru-guru yang lain, silakan. Ada masalah ya nih? Tidak ada masalah. Ada satu saya mau tanya Bang Juma, cuma dia masih bikin kopi. Ya Ini tanya ada aja. Dinda Alif, silakan, silakan. Ada Ustaz Dinda Alif Ali. dan guru-guru yang lain, silakan. Ini kan Bang Juma, dari mulai saya nonton ini kan saya menyimak ini. Saya itu tidak langsung mentah-mentah menyimak. Jadi saya ini, kalau saya ya pribadi, Bang Juma ini apapun yang dikatakan orang Kristen, Bang Juma tidak percaya. Bahwa misalnya contoh, Yesus disalib, begini-begini, pokoknya tidak percaya. Apapun tidak percaya. Nah, jadi itu memang salut saya, salut. Yang saya ingin tanyakan ke Bang Juma ini kan selama ini berdebat dengan sana sini begini, tapi hanya satu ini saya pribadi aja yang ingin saya mau tanya sama Bang Juma ini. Dengar Apa? Bang Juma. Ya udah ngomong aja. Ya, sekarang begini, yang dibilang Bang Juma tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, itu kan dari Bang Juma. Buktikan di Bang Juma dulu yang mau saya maksud. Tahu artinya buktikan? Tahu mau ingin buktikan nggak? Ya udah, tanya aja udah. Ya, buktikan begini Bang Handi. Kalau memang Bang Juma penasaran, ini kan penasaran. Saya kalau seperti Bang Juma apologit, kan saya penasaran, kok ini orang Kristen ini kok percaya Yesus Tuhan? Bang Juma buktikan. Cara membuktikan nanti saya kasih tahu. Kalau membuktikan. Apa yang mau dibuktikan? Loh, membuktikan begini. Apa yang mau dibuktikan? Ya nih, hilang suara Jaya nih. Ya nih, apa yang mau dibuktikan? Atau coba biar agak main sedikit dulu. Coba kalau saya tanya gini, coba buktikan ya. Coba Pak Yani, saya sederhana kasih soalan yang sangat ringan. Buktikan kalau Yesus itu manusia. Anda bisa buktikan atau tidak? Pak Lam, dah ada Pak Lamsan nanti begini. Ingat Pak Lamsan nggak San? Halo, monitor kah? Iya. Iya, monitor. Begini Bang Juma, kan- saya salut. Saya Bang salut. Juma lagi Begini, minum. Oh iya ya. Saya salut. Saya luar biasa kalau saya buat Anda. Maksudnya buat Bang Juma dari mulai A ibaratnya sampai Z itu isi Alkitab Bang Juma kuasai, oke lah. Tinggal pembuktian dari Bang Juma. Iya, apa yang mau dibuktikan? Ya nih, apa yang mau dibuktikan? Buktinya begini, kalau Bang Juma memang kan penasaran ini Bang Juma kan ceritanya penasaran. Buktikan Bang Juma sendiri dan bilang begini, Yesus, kenapa engkau selalu dikatakan orang Kristen Tuhan? Kalau engkau yang betul-betul, loh, kalau kamu memang Yesus Udah itu cukup. Tuhan, buktikan ke saya. Buktikan ke saya kalau engkau Tuhan. Begitu cara membuktikan. Buktikan ya Yesus kalau engkau Tuhan. Karena saya nggak suka orang Kristen bilang Anda Tuhan. Ya udah cukup. Itu baru bilang laki-laki. Itu Sebelum bilang, ya udah Tuhan, cukup. cuma Aduh. itu. Percaya saya. Kenapa panjang banget sih ya nih? Silakan Ustaz Alif. Buktikan dulu lah. Kan Iya. kita bilang begini. Saya lah. Dia nyuruh buktikan ke Bang Juma, suruh buktikannya itu suruh bertanya ke Pak Yani. Buktikan kalau Yesus itu Tuhan kan gitu. Enggak, berbicara aja dengan yang bukan ke Kalau saya gini ya nih, dengerin dulu ya, ini terlalu Jangan ke panjang. saya, jangan ke saya. Itu terlalu panjang gini loh ya. Saya tanya Yesus ya. Yesus, buktikan kalau kamu Tuhan. Yesus menjawab di beberapa tempat. Di Yohanes 17:3, Yohanes 14:28, Yohanes 5:30. Yesus menjawab nih. Ulangan 64, Markus 12:29. Yesus jawab loh ya. Yesus sendiri yang jawab nih. Kata Yesus apa? Pertama, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus, aku nih. Yesus adalah utusan Tuhan. Satu.
Di Yohanes 17:8. Ya, segala firman yang telah aku terima, Yesus ngomong nih, telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya dan percaya dan aku adalah utusan Tuhan. Tuh jawaban Yesus tuh. Saya jawab ke Yesus, buktikan kalau kau Tuhan. Jawaban Yesus sudah 2 nih. Jawaban 2, 3 lagi nih. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu Yesus jawab. Yesus lagi, Yohanes 14:28. Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berkata begitu. Ada lagi, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Terakhir dia menjawab begini. Yesus, buktikan kalau kau Tuhan. Dia jawab begini, bagaimana mungkin aku Tuhan? Aku sendiri berdoa kepada Tuhan. Tuh Yesus yang menjawab tuh. Jadi Yesus sudah menerangkan dirinya bukan Tuhan, tapi dia utusan Tuhan. Itu ya nih jawabannya. Ini bukan karangan loh ya, data di Bible. Kira-kira sederhananya begitu ya nih. Bukan itu yang saya maksud, Bang Hani. Lah terus apa lah? Apa lagi? Dengar dulu. Bisa saya bicara. Dengar dulu. Iya, iya, silakan. Bang Hadi. Iya, iya. Begini Bang Hadi, maksud saya, Bang Juma ini kan, saya salut jujur saya bilang. Begini semua orang terbantahkan oleh dia. Begini, orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan, dia bilang tidak. Ustaz Alif lagi deh, pusing gua. Ya, Iya. silakan Ustaz. Dengar dulu Bang Juma. Bang Juma ini, Bang Juma kalau masuk tangkap, maksud saya ini. Nangkap. Bang Juma kalau memang betul-betul kan begini, Bang Juma kan tinggal bilang di dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, Bang Juma ngomong begini aja di dalam kamar sendiri. Yesus, Anda kok, saya heran. Kenapa orang Kristen percaya kepada Anda? Kalau Anda betul-betul Tuhan, tunjukkan kepada saya, Juma. Kalau Engkau betul Tuhan. Karena saya tidak suka itu orang Kristen. Udah Yesus sudah jawab, dia utusan Tuhan. Iya, kan membuktikan karena kan orang Kristen percaya dia Tuhan, Bang Juma tidak. Buktikanlah pada diri Bang Juma dulu. Gini aja, Pak Yani, cara diskusi itu bukan begitu. Itu sama aja nyuruh mendoktrin diri sendiri, bukan berdasarkan kitab. Gini aja loh. Ya, ini buktikan. Coba aja lah, tes aja. Enggak. Ya, ini sederhana begini. Kita buktikan. Tadi kan sudah sempat diangkat juga ayatnya. Ini saya bantu bacakan begini ya. Bilangan 23:19 yang bunyinya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, di sini dikatakan Tuhan atau Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Saya minta sama Pak Yani, buktikan kalau Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Anda bisa buktikan atau tidak? Saya bilang saya percaya dia Yesus, tapi Bang Juma bilang kalau percaya. Yang saya Anda bukan sedang membuktikan, Anda sedang membantah jadinya. Ya, yang saya maksudkan begini loh, abang-abang di atas begini, bunda-bunda. Ini Bang Juma kan tidak percaya. Bang Juma kan bisa di kamar kan paling kan tidur sendiri kalau misalnya sendiri. Coba-coba aja gini. Saya kok penasaran Yesus ini dengan orang Kristen ini, kenapa mereka mengatakan Anda Tuhan? Sampai Bang Juma ngomong dalam hati dan betul-betul tulus dari dalam hati mengatakan begitu. Kalau Engkau Tuhan, tunjukkan di depan saya. Jadi tunjukkan begini Bang Juma, maksud saya. Itu akan terjadi bukan langsung saat itu. Nanti akan 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, apabila Bang Juma sudah terpuruk dan akan apa sih Yani ngomong apa sih Yani kau ini? Ini kayaknya Bang Juma biar nanggapin dulu sebentar biar agak sedikit reda ini. Ini kayaknya nggak reda-reda ini. Kayak Kalau kenapa ada nggak ini? dijawab ini. Selama ini kan Bang Juma buktikan bahwa orang Kristen itu begini, Yesus begini. Kalau saya, jadi Bang Juma buktikan kan Bang Juma bisa berdoa begini, bukan berdoa sih, maksudnya di dalam hati. Loh, Yesus bilang Bang Juma bilang, Yesus, saya percaya Anda Nabi. Kalau memang saya percaya Nabi, kenapa orang Kristen itu percaya Anda Tuhan? Buktikan kepada saya kalau Anda Tuhan. Kan Itu Yesus berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu Nabi dia. Bukan. Gini Bang Andi gini. Ini lucu ini lucu. Gini. Coba bisa nggak pola berpikirnya Bang Zuma tuh begini, Pak Yani. Ini mohon maaf ya. Justru Bang Zuma itu setiap mau tidur tuh berpikir, ini kenapa orang Kristen menuhankan anak manusia?
Tapi kan Iya, itu kenapa gitu loh. Bukan malah justru kenapa Yesus dituhankan. Justru kenapa ini orang ini yang salah. Kenapa dia menuhankan Banyumak puas, manusia gitu. Banyumak puaskan dulu anakmu ini. Nah, puaskan dulu. betul. Tapi kan Bang Juma kan saya kan tidak mana nih? saya tidak tahu dengar dulu. Saya tidak tahu keberadaan Bang Juma. Apakah malam-malam itu dia berbicara dengan kan begini Bang Juma tinggal buktikan. Gini loh, Bang Andi. Begini contoh lah, Bang Andi. Saya kan apologet. Saya kan penasaran saya kok bisanya nih orang Kristen ini sudah saya bilang dia bukan Tuhan masih saya bilang, ya kalau memang engkau Tuhan ini saya sendiri yang berbicara ada orang lah ceritanya begitu itu begitu maksudnya. Coba kamu tunjukkan kalau engkau Tuhan memang Yesus karena orang Kristen mau percaya Anda Tuhan coba buktikan di depan saya. Ya udah Bang Juma udah ada tuh. Berani enggak Bang Juma ngomong? Ya udah cukup. Berani, kan? Iya itu Bang Juma. Puaskan dulu anakmu Bang Juma. Itu anakmu lagi. Iya. Allah, saya Nah, gimana Bang Juma? Jadi saya menghargai saudara saya, masya Allah. Saya menghargai. Saya cuma lucu aja gitu ya, karena seragam polwan disuruh pakai ke saya itu kan lucu rasanya. Jadi gini, Gimana? saya sebagai seorang Muslim, saudara, saya sebagai seorang Muslim, keberadaan saya sebagai apologet di sini, hadir di tengah-tengah kalian. Bukan untuk menista, bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan, bukan membuat saudara-saudara itu putus asa dari kebenaran. Tidak. Keberadaan saya itu semata-mata sebagai kasih rahmatan lil alamin untuk kalian semua. Kalau ada yang salah dari penyampaian saya dibantah, kalau ada yang benar itu direnungkan, dipikirkan. Pertanyaan saudara, pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Kenapa Bang Suma tidak melakukan hal seperti yang Anda lakukan? Karena Bang Suma itu dalam pola beragama itu akal dan kitab suci. Al-Quran saya mengatakan wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wan nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Dan seperumpama bagi penyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Jadi saya tahu, saya ngerti kenapa orang-orang ini tidak paham, tetap aja menyembah Yesus. Saya paham. Kenapa? Karena orang-orang ini, kata Quran, seibarat seperti hewan yang diteriaki. Mereka mendengarkan suara tapi tidak mau mendengar, tidak ngerti apa makna dan isi suara tersebut. Itu yang ada. Sehingga Al-Quran di ayat lain mengatakan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minadz jinni wal ins lahum qulubun la yafqahun bima walahum ayun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-Quran mengatakan itu. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak itu. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Siapa mereka ini? Mereka yang mendengarkan firman, mereka yang mendengarkan Al-Quran tetapi menolaknya. Al-Quran mengatakan dia hanya nabi, dia hanya rasul, mukjizatnya atas izin Allah. Bible juga mengatakan itu, dia nabi, dia rasul, mukjizatnya atas izin Allah. Nabi ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, punya mukjizat yang sangat luar biasa, tapi bukan dari dirinya, tapi dari yang mengutusnya. Begitupun di dalam Bible, dia mampu sampai membangkitkan orang mati, tapi bukan dari dirinya, tapi dari dia yang mengutusnya. Tapi apakah kemudian orang-orang Kristen ini bisa menyelami itu untuk mengatakan bahwa dia hanyalah nabi dan rasul? Tidak. Berarti Al-Quran betul, mereka punya kuping, mereka punya mata, mereka punya hati, tapi tidak berfungsi. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun la yarji'un ulaika humul ghafilun kal an'am bal hum adallu.
Ini, jadi bagaimana mungkin kemudian saya larinya ke Yesus? Yesus, apa sih kau itu? Kenapa sih kau itu dituhankan? Apakah kamu ini jangan-jangan Tuhan betulan? Itu tak mungkin. Berani Itu nggak, Bang mustahil. Juma? Itu berani ndak ngomong begitu? Kan dia Nggak mungkin, membuktikan. Bang. Itu ibarat saya bicara kepada seekor sapi. Sapi, kenapa sih orang-orang ini percaya kamu itu adalah ayam? Jangan-jangan kau ini betul-betul ayam. Ini tidak mungkin. Itu saya lakukan, berbicara kepada seekor sapi. Sapi, kok banyak orang yang percaya kamu itu adalah ayam? Atau jangan-jangan kamu ini benar-benar ayam ya? Berarti saya juga ikut gepeng. Tidak begitu. Yang saya maksudkan Bang Juma jasanya tidak paham yang maksud saya. Yang saya maksud, kan Bang Juma penasaran dengan orang itu, bukan penasaran gini nah. Contoh lah saya kan begini apologet seperti Bang Juma. Saya apologet. Jadi saya kan bilang beginilah saya kan apologet. Saya bilang, kamu itu sudah saya bilang begini dalam ayat ini tertulis. Kan yang saya tuju itu kan tetap yakin bahwa dia Tuhan. Kalau Bang Juma mau percaya, mau ingin tahu, bilang aja sama Yesus, kenapa kamu kok Tuhankah kamu? Atau kan begitu, nanti dia tunjukkan ke Bang Juma, itu maksud saya. Apakah dia nabi, apa dia Yesus? Tuhan, gitu loh. Maksud, kan sudah jelas dalam Al-Quran saya dia nabi. Bang Juma berani enggak ini? Ngomong di dalam kitab suci saya ada tertulis dia nabi, dia rasul. Di dalam kitab Anda juga dia nabi, dia rasul, dia manusia. Lalu untuk apa saya tanya? Kemudian Yesus mengatakan tanda-tanda dari nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, menyembah aku, bermujizat ke aku, mengatasnamakan. Kan udah dijelaskan, udah ditahu itu adalah tanda-tanda nabi palsu. Masakan saya mau bertanya lagi? Sapi. Tidak sapi, jangan-jangan kau ini Bu Rasmi. Kan lucu. Ada mungkin. Loh, kalau Bang Juma bertanya itu, Bang Juma tidak masalah. Kalau buat saya sih, kan Bang Juma mau ingin bertanya, mau ingin tanya. Kan bisa juga kan dia bilang, Bang Juma memang nak beres itu orang-orang Kristen. Itu saya memang nabi, kenapa? Nah, itu kan maksud saya begitu, Bang Juma. Paham nggak maksud saya? Al-Quran sudah mengatakan loh, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Udah dijelaskan. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun, udah dijelaskan. Bahkan di dalam kitab saudara dikatakan dia mati karena tidak menerima didikan, karena keturunannya maka ia sesat yang sebesar-besarnya. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bemal membeberkan keturunannya. Banyak loh data-data seperti itu. Mengerti jalannya Bang Juma, yang saya maksudkan tadi sebelum saya ngomong tadi itu ya dari awal, saya kan sudah bilang, saya sudah paham. Orang Kristen itu ngomong begini, Yesus itu Tuhan, Bang Juma bilang begini dalam ayat. Yang saya maksud, Bang Juma coba sekali-sekali di dalam kamar bilang aja begini, Yesus, Anda ini kok selalu dipercayakan orang Kristen Tuhan? Betulkah Anda Tuhan atau memang nabi? Loh, berani enggak? Itu sama halnya Anda suruh saya bicara kepada sapi. Sapi, kok orang-orang itu banyak percaya kalau kamu itu adalah ayam? Betulkah kau itu adalah ayam? Itu berarti saya gepeng, Bang. Itu berarti saya juga gila. Tidak, Juma tidak berani. Yakin saya tidak berani. Saya bukan tidak berani, saya ini waras. Saya tidak gila. Tidak gila orang bertanya begitu, Bang Juma. Saya kasih tahu ya Bang Juma. Makanya saya bilang sampean belum nyampe. Kenapa belum nyampe? Kalau saya jadi Anda, saya ingin coba juga. Kan begini. Abang ke psikiater aja dulu. Enggak juga. Loh. Lucu apa ini? Saya jadi Anda itu Bang Juma, saya akan bilang begini sama saya, anggaplah ilustrasi saya lah. Saya apologet. Kan saya sudah begini tapi tetap mereka bilang Yesus itu Tuhan. Bisa juga kan saya bilang begini dalam hati saya ini. Kamu Yesus Tuhan, benar Tuhankah kamu kok ini? Jadi kan, loh, coba aja kalau berani Bang Juma. Coba aja, Bang Juma tidak berani itu. Tidak bakal berani. Yakin bukan saya. Berani, saya masih waras, Coba Bang. Aja. Tidak, kita bertanya kan, penasaran kan, kenapa sih? Saya tidak akan pernah penasaran karena saya sudah tahu Yesus itu manusia. Lah kalau lah Bang Juma begini Bang Juma, saya kasih tahu.
Sampai segitunya ya Allah. Tes aja Bang Juma. Ini tes aja lah. Bang Juma tes. Kan namanya tes boleh kan? Namanya Oh nggak mencoba bisa. kan boleh. Berbicara mengenai akidah nggak boleh. Aduh, ya Oh, Allah, berarti ya Bang Juma Allah, ya takut Karim. makanya itu kan saya bilang. Di Islam nggak boleh kayak begitu bang, nggak boleh. Loh, Tidak boleh kita itu, tidak boleh kita itu kemudian meragukan Allah. Kalau saya bertanya begitu, mau menyatakan itu seperti kepada Yesus, berarti saya meragukan Tuhan saya Allah. Nah, itu salah Bang Juma. Karena Itu Tuhan meragukan. saya Allah la ilaha illahu. Maka tidak ada Tuhan selain dia, apalagi Yesus cuman manusia. Udahlah bang, saya paham. jangan lawak-lawak lah. Yang Bang Juma itu maksud saya paham. Bang Juma belum nggak paham maksud saya. Saya paham. Kan hanya ingin tahu kan niat di hati Bang Juma kan tulus mengatakan itu, bukan artinya Abang Juma oh saya mau ikut Yesus, bukan yang saya maksud itu begitu. Coba aja ya Yesus, engkau selalu dikatakan orang Kristen Tuhan, buktikan kalau engkau Tuhan, saya mau lihat. Begitu aja ngomong. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Enggak kan begini, bukan. Lucu. Ke pembuktiannya ke Yesus. Ketika Paulus tanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan apa? Aku Yesus, manusia dari kota Nazaret. Kok saya aneh ya? Masa saya mau bertanya lagi, apakah engkau Tuhan? Sementara Yesus mengatakan, aku adalah manusia dari kota Nazaret. Kisah para Rasul 22 nomor 8. Jadi buat apa? Nah, Lucu karena abangku Bang ini. Juma takut. Bang Juma takut itu namanya. Kalau Saya berani masih keluar. waras bang. Orang Ya. sudah tahu itu sapi. Ditanya, hai sapi, kenapa banyak orang yang menganggap kamu itu adalah ayam? Jangan-jangan kau betul-betul ini adalah ayam. Coba kau jujur kepada saya sapi. Katakan kepada aku bahwa kau adalah sapi, kau adalah ayam. Kamu bukan Bang Yani. Tidak nyampe Bang Juma. Bang Juma itu takut bertanya begitu. Coba aja terus malam Aduh, ini. Sebelum Bang Bang. Juma tidur ngomong aja begitu. Ngomong aja. Nanti dibuktikan. Kalau dia bilang nabi, nanti dia bilang begini sama Bang Juma. Ya Bang Juma saya nabi kok. Salah orang Kristen. Kan tinggal begitu jawabannya. Simpelnya begitu. Loh, logikanya kan begitu. Bang Juma apologet. Apologet ini Malah Bang Juma asa. tidak. Malah asa. Loh, tidak percaya kan orang Kristen itu bilang. Bang Hani masih punya suntikan untuk kuda? Ada. Ada. Coba dicampur cairannya semen sedikit, suntik pahanya Bang Hani ini. Kayaknya gangguan ini malam beliau. Enggak Bang Juma. Saya kan kalau jadi Bang Juma pasti kan saya kan ini membuktikan pada diri saya sendiri. Coba Nggak usah terlalu jauh bang. Ajak aja seluruh pendeta untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Itu aja pendeta pun. itu bukan ahli debat Bang Juma. Bang Juma salah itu. Saya tidak setuju itu pendeta berdebat. Pendeta itu pengkhotbah bukan pendebat. Kalau dia itu pendeta itu hadir di pendebat seperti di sini, saya akan marahin dia begini. Anda itu cocok jadi Coba bukan ginilah pendeta. sedikit. Ya, Suruh dah. bukankah Ini berdebat kayaknya- itu harus menguasai materi? Pendeta itu pengkhotbah Bang Juma, bukan Iya, dan mereka hanya bisa pengkhotbah. mengkhotbah kisaran-kisaran perpuluhan aja kan? Tidak perpuluhan juga semua. Oh semua. Dia pengkhotbah, Bang Juma bukan Yani, kenapa pendebat. kamu maksa-maksa orang Yani? Masih. Maksudnya begini. Mamanya anak-anak kebenaran. masuk. Wuhui. Mantra. Maksudnya begini. Rasa Siapa Bunda Rama ini kak siapa? Maksudnya begini, Bukan. kan begini, Bang Juma. Kalau saya sih, kalau Tapi aku sudah sedikit penasaran- bertanya dong Pak Yani, izin ya para guru. Coba Pak Yani begini Pak Yani, izin mohon maaf Pak Yani ya. Ya. Sebelum Pak Yani menyuruh bertanya begitu kepada Bang Juma mempertanyakan tentang Yesus, Pak Yani sudah menyuruh juga atau sudah atau belum kepada Kristen sendiri menanyakan kepada Yesus, Yesus sebenarnya kamu itu Bapa itu sendiri atau Tritunggal sih? Karena mereka itu belum akur sampai saat ini. Nah, coba. Kalau- Kristen sendiri kalau saya sudah tanya pernah orang belum bertanya Kristen, begitu tetap dan dia dapat bilang, jawaban dari Yesus? tetap dia bilang Tuhan. Makanya itu kalau Bang Juma percaya coba buktikan. Katanya suruh nanya sama Yesus. Buktikan. Bang Juma tidur malam ini pas mau tidur ya Tuhan, ya Yesus. Engkau Loh, kan begitu. Saya bukan ajaran berdoa untuk secara orang Kristen. Yani. Saya Juma makan itu dulu deh. bukan Lapar Kristen. kedengar. Kenapa kau maksa-maksa? Tidak maksa. Kalau Bang Juma mau, oke. Kalau nggak mau ya silakan. Tapi persoalannya aja ya nih, dengerin nih. Persoalan Bang Juma itu tidurnya di bangunan. Di bangunan ya. Iya. Nah, jadi itu Bang Handi kan begini maksud saya kan. Gak usah punya maksud lagi, kebanyakan maksud lu ah. Gini loh ya nih. Saya penasaran. Kira-kira kalau kamu nanti Begini, mimpi, contoh. nanti kalau kamu mau tidur,
Misalnya tanya Yesus, Yesus, kamu sebenarnya ini, gua kasih Yesus pertanyaan pilihan ganda, ya. Yesus, kamu sebenarnya ini siapa? A. Tuhan, B. manusia. Kira-kira Yesus jawab apa? Sudah dibuktikan sudah kalau Apa jawabannya? Apa jawabannya? itu rahasia saya nggak akan Oh, bilang. kasih. Lu kasih. Kalau saya mau bilang Anda pun Bang Andi tidak percaya. Untuk apa saya bilang tidak percaya juga. Makanya kalau Bang Juma kan apologet, saya salut. Jujur saya bilang, saya bisa cuma kali ini aja Bang Juma tes. Coba tes aja. Tahu nggak itu obatnya melingkar? Saya kan percaya Obatnya Anda melingkar. Nabi. Kenapa kok orang Kristen itu percaya Anda Tuhan? Bingung saya ini Yesus. Iya, iya. Saya percaya Anda Nabi. Kenapa orang Kristen percaya Engkau Tuhan? Yang mana Makanya yang kita, betul ini? makanya kita panggil Yesusnya. Nah Yani, supaya jelas. malah saya yang bingung sama kamu. Nggak buset. Nah, itu kan dari saya. Saya kan cuma kasih begitu. Kalau Bang Juma berani, oke silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan namanya orang itu kan Bang Juma kan apologet bilang orang Kristen bilang begini, Bang Juma tidak dalam tertulis. Tapi kan Bang Juma bisa juga kan bilang, Yesus kok kamu dipercaya orang Kristen Tuhan, betulkah? Tapi Yesus sudah Sama saya. menjawab. Nanti kan Yesus kan dia Hampir, betul-betul, hampir bukan Tuhan, dia bilang, Yani. Nabi saya Yani, Nabi. diam, Hanya diam. dia Yani, dia kan nggak percaya sama Tuhan Yesus. Hampir 100 data di Bible Yani, Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Yesus yang ngomong sendiri loh. Iya, maksudnya betul Bang Andi itu dari Bang Andi sama Bang Juma, tapi Lah, enggak di Bible tertulis Tuhan. banyak. Di Bible tertulis banyak Yesus utusan Tuhan. Iya betul, coba orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Ya berarti kamu membantah Yesus. Tidak. Loh, gimana sih? Tidak ada seorang pun, ada manusia di muka bumi ini mengatakan tidak seorang pun yang akan Udah ke diam, surga, Jum. akan bertemu Ini Bapa urusan tanpa saya, tidak Jum. melalui aku. Nabi siapa yang pernah ngomong itu? Tidak ada Nabi pernah Coba ngomong itu. coba lawan Bu, kasih tahu Bu. Jadi kita membuktikan, jangan Diam Jom, membuktikan kita. udah ini urusan saya. Ayo Yani, kamu lawan saya. Aku nak senang lawan-lawan perempuan itu loh. Aku ini kalau sama perempuan itu susah, saya bingung saya lawan-lawan perempuan karena saya nak biasa, bukan lawan sih, bingung saya. Karena perempuan itu kan apa namanya? Kita baru satu ngomong dia sudah tiga. Kebalik Yani, kok kayak perempuan malam ini Yani. Gimana Kamu gak Bang nyambung Andi? dari awal, kayak orang gila kamu. Lu buset, jangan Bu. Kasihan dia, memang karena begitu dia. Begini loh, saya tidak pernah menghina orang, saya tidak pernah Bang Juma nak pernah juga saya bilang gila. Karena apa? Kalau kita mengatakan begitu demikian, disitulah kita pribadi kita sesungguhnya kelihatan. Nah boleh kita bilang itu orang ini gila, orang itu sinting, jangan. Karena orang mengatakan begitu, berarti dia memaki dirinya Bukan Pak Yani, sendiri. bukan mengatakan gila tapi kayak orang gila. Beda dong maknanya. Gimana sih? Oh gitu ya. Cuma sebenarnya begitu loh sebenarnya. Kalau saya jadi Debat Bang kamu Juma, itu tidak nyambung Yani. ya paham saya. Itu kan tiap orang kan cara berpikir berbeda. Kalau saya itu bilang sama Bang Juma, coba tes aja. Kan begini, Bang Juma kan tinggal bilang, Yesus, Anda itu kok selalu dikatakan orang Kristen Tuhan. Iklan. Orang Yesus sudah jawab di Bible, dia bukan Tuhan. Dia udah jawab. Iya, tapi kalau maksudnya begini, ya betul. Tapi kan Bang Juma mau ingin buktikan orang Kristen itu mengatakan ya Tuhan, kan tinggal paling Yesus jawab, Bang Juma, saya nabi bukan Tuhan, kan begitu. Udah dijawab, dia nabi, udah dijawab. Yesus sendiri yang ngomong. Ya, kalau dia jawab nabi berarti apa yang dikatakan Bang Juma betul. Iya, itu baca aja. Lidah. Begitu. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu orang banyak aja situ ngomong Yesus adalah nabi. Gimana sih lu? Ya, maksudnya begini Bang Andi, kan orang Kristen itu kan bilang Tuhan. Jadi Bang Tapi Juma kan iya, Yani dengerin. Orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan, tapi Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Yang mana yang benar? Perkataan orang Kristen atau perkataan Yesus? Di mana? Yang benar yang mana Yani? Jawab. ya orang kan dia mau Yesus berkata dia nabi, mau berkata dia
Ulang lagi, dengerin ya nih. Jadi sekali lagi, kita bilang Yesus Tuhan. jadi sekali lagi ngomong, orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan. Ya. Tapi Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Yang mana yang benar? Orang Kristen atau Yesus? Makanya kan saya bilang. Kamu nggak mau jawab ya nih, lama-lama juga nih. Ini ada kunci dongkrak nih. Kunci dongkrak gue pegang nih. Tetap dia bilang Tuhan begitu. Makanya kan yang dibicarakan ini dari itu kan tetap itu yang dibahas itu Tuhan manusia Tuhan itu manusia dan Tuhan. Pokoknya dibolak-balik manusia Tuhan kan begitu. Mau kamu apa ya nih sekarang? Ya. Kamu ngeyel sekali. Omelin Bu. Ya, maksudnya sekali-sekali lah Bang Juma ngomong begitu kalau mau tidur malam. Maksud saya begitu kan membuktikan di diri sendiri bisa kan? Kan tinggal aja Yesus bilang begini sama Bang Juma, ya saya Bang Juma nabi, bukan Kamu Tuhan. kenapa maksa Salah orang sih, Kristen itu Jum? kan begitu. Dia nggak mau. Dia Oh, Islam. Kamu ya nih ngerti tidak? Loh, Ibu ini Kristen loh ya nih. Ibu permen ini Kristen loh. oh iya kan siapa ini? Yang mana sih yang ngomong ini? Itu ibu permen Kristen dia loh. Oh permen. Oh iya. Asli mana? Bu ini permen namanya permen atau apa ini? Bonbon. Permen. Lu belum pernah diulek emak-emak tengah malam ya? Margareta nama saya ya nih. Tuh Margareta. Oh Margareta Tangel. Lian ini belum pernah diomelin sama emak-emak tengah malam nih. Omelin Bu. Saya nak berani kalau sama perempuan jujur sama saya itu kalau perempuan sudah ngomel mendingan saya jalan sudah. Baru pulang tenang sudah. Tapi lu tahu jalan pulang kan? Tahu lah. Hah? Itu sudah saya bilang. Jangan kabur kamu, jangan kabur. Takut kamu sama saya. Tidak takut. Maksudnya kita kan perempuan itu kan kayak gimana ya, kalau buat saya sih beda-beda Bang Hadi, saya tidak mau. Saya itu begini loh. Saya itu mendingan saya apa sih nama ibarat daripada saya sama perempuan ngobrol bingung juga saya. Nah bisa saya mau berdebat itu nggak bisa. Ya nih itu kombantrin itu obat apa ya nih? Nggak usah maksa-maksa si Jum. Saya curiga juga ini kok dari tadi saya lihat ini Mbak permen ini kayaknya curiga sama Bang Juma ini. Nah apa biasa itu kita itu simpati sama orang itu Mbak biasa. Yang penting jangan kita mau iyalah biasa itu. Ya nih. Ya nih. Ya Bang Handi. Istri apa? Kamu itu? tahu jalan pulang kan? Tahu lah. Jalan pulang itu kita tahu. Kalau kombantrin itu ya nih itu obat apa sih? Saya yakin tidak tahu Bang Handi. Dia ngomongnya aja tidak nyambung. Oh, waduh, nggak benar ya ini. Ini Bang Handi juga ini sebenarnya STI sebenarnya termasuk STI juga. Apa itu? Tuh, Suami takut nggak bisa istri. baca dia, susah banget baca. Jadi nanti kau nanti malam mimpi atau sebelum tanya Yesus kamu sebenarnya utusan Tuhan apa Tuhan gitu ya, tanya ya. Sudah saya tanya itu, saya buktikan. Sudah Jawabannya apa? saya tanya, Yesus, begitu ya Tuhan Yesus. Saya percaya Anda Tuhan. Kalau saya berdoa terus begitu, apa jawab pertanyaan? Tuhan, kenapa kamu panggil saya Tuhan? Pertanyaanmu apa? Jawabannya apa coba? Kau pertanyaanmu apa? Jawabannya apa coba? Jawabannya itu Bang Handi. Pertanyaanmu dulu apa? Ya tetap saya bilang dia Tuhan, ya Tuhan kan begitu. Nah, kamu tuh nggak bertanya, kamu berstatement namanya. Maksudnya Pertanyaannya sudah mulai apakah? Gitu loh. Apa pertanyaanmu ke Yesus coba? saya tidak perlu mengatakan dia apakah Anda Tuhan. Kalau saya Ya berarti kamu nggak bertanya, kamu halu. ya karena saya sudah percaya dia Tuhan, makanya saya tidak perlu bertanya begitu. Yang saya mau bertanya, Bang Juma berani. Bagaimana kamu percaya dia Tuhan? Dia sendiri berbicara, dia utusan Tuhan gitu loh. Bagaimana bisa? Siapa yang ngajarin?
begini loh Bang Handi, dia kan itu sudah mengatakan bahwa tanpa melalui dia tidak akan pergi ke surga. Adakah manusia di muka bumi ini pernah mengatakan begitu? Dan dia pergi ke surga, berarti dia tempatnya di surga. Begitu loh, kepercayaan orang Kristen demikian. Kalau orang itu manusia dan dikubur di manusia aja kan nggak mungkin. Tapi dia ini terangkat ke surga, berarti dia pemilik surga. Itu dipercaya orang Kristen, Bang Handi. Siapa yang ngangkat dia ke surga? Dia terangkat ke surga kan ibaratnya dia pulang kembali ke situ kan, ke asalnya surga sana. Itu yang Jadi di surga ada dua Tuhan. buat di situ Bang Handi. Orang Kristen percaya dia Tuhan karena dia ke surga lagi. Tapi ada kan juga Tuhan, ada Bapa, ada Yesus di surga. Ada dua Tuhan. Ya, Tuhan Allah Bapa itu maksudnya dia Hah? satu lah. Satu. Yesus itu anak manusia loh, di atas naik anak Maria. Itu kan Bang Handi kan sudah Loh, dia dia terangkat sama badannya, ya nih. Iya, dia kan apa sih nggak bisa dia buat Bang Handi. Terangkat sama badannya loh. Dia bisa buat sih semuanya. Ya anak orang loh itu. Anak Maria loh yang terangkat sama badan-badannya ke surga. Lo kok ketawa? Enggak, ketawa aja Bang. Nama masa bisa ketawa. Itu anak orang loh itu kok Tuhan kan? Enggak juga, enggak begitu. Itu enggak sampai begitu cara berpikir saya. Berarti kau lawan datamu ya nih. Enggak, dia kan begini Bang Handi. Bang Handi udah tidur kasih Jum. Coba panggil. Ini Udah dulu diam ya, ini ada kunci bongkrak nih. Itu ada tuh. Alhamdulillah habis makan. Lanjut. Minum anggur asam ya Bang Cuma? Iya. Bang Juma minum cap tikus kah? Buset. Makan apa Jum? Kamu malam-malam. Aduh. Makan hati. Sama si Rasmi. Iya, kok tahu? Cemburu banget dia sama Rasmi. Dari semalam ini. Untung tidak ada Rasmi masuk ya. Ada kali dia Pak. Coba gue lihat. Tapi Bunda Rahma nanti dimarahin lagi tuh. Karena dia perempuan. Perempuan turun kata dia. Iya. Ini kalau Bang Juma ketemu ini permen habis ini Bang Juma ini. Iya betah tuh perempuan itu yang hijab kuning itu, betah dia. Bunda Rahma. Ya. Enggak mati lampu lagi, enggak? Mati langkah. Mati lagi. Mati Udah lampu berhenti sih jadi Jum. rentenir ya. Belum nyala. Oh, Ini dari tadi Mbak apa permen ini kok dari tadi terus di sini maksudnya kayak gimana ya? Apa sudah lama kenal Bang Juma ya? Udah 67 tahun. Oh gitu ya. Apa urusan kamu ya nih? Makan lah. Ada, cuma tanya. Nah apa-apa, saya dukung aja kok, dukung aja Mbak. Kita kan berteman, nggak apa-apa. Berteman semua kita. Kalau perbedaan itu biasa kalau buat saya. Karena saya ini istri saya aja Keberatan perempuan. kamu kalau saya dekat sama si Jum. Tidak. Tawala asa. Ya atau jangan saya. Aduh, masuk ulang masuk ulangnya. Oh ya. Ini pernah tinggal di Bangkosok kayaknya nih, Takalasi dia. Saya kan bilang Takalasi Madinah. Mana itu tuh perempuan? Tidak ada suaranya perempuan tuh. Bunda Rama ada tuh Bunda Rama. Bunda, bangun Bunda. Oh Bunda Rama lagi masak tadi, masakin Banyuma makan. Capek ya tadi Bunda Rama lagi goreng ikan tadi. Benar Kak Jum? Apa? Bang, Kenapa? Kenapa? Yang Bunda Rama ya masak di rumahnya Banyuma. Ya nih, siapa? Bu.
Ibunya bukan dia. Bukan. Orang baru kayaknya ini orang ini ya. Iya, iya. Dia nggak tahu kalau saya sudah punya istri ya. Banyu udah punya istri, punya anak 3. Punya anak 4. 4. Iya. 4 Saya- anak Tinggal kau saya anak juga saya tahu. 4 di Makassar 3, ada di Batam 1. Gitu loh. Mamanya anak-anak Bohong itu kau, ada di Jum. sana. Bohong pula. Kok maksa kali sih? Kok maksa? Aduh parah ini ibu. Ini mertuanya Bang Juga nih, naik nih. Ini mertua saya naik. Apalagi tuh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mertuanya Bang Juga nih. Apaan? Saya tidur, saya tunggu sampai tertidur nih. Kamu Oke, mau oke, masuk udah. lagi. Sengaja sana ikin. Oh, bau. Maaf bu, maaf. Maaf, ini permen ini mau ini cari. Aduh. Iya. Pening kepala saya jadinya. Syarifah Alwiya Said Muhammad Al-Jufri, kepala sakit. Nah, gimana dong tuh? Ibu Syarifah. Dia saya. Tapi ibu sayang sama Bang Juma ya. Salam saya salam. Tapi Betul. apa nak bikin, saya kan orang Singapura, jadi susah nak dapat. Tuh. Susah nak cakap dengan abang Zuma nih, adik-adik Zuma. Saya udah tua, umur sudah 70. Masya Allah, sama umurnya Mbak Permen juga sudah 72 dia. Gitu gimana itu? Bunda Rahma tahulah saya ini. Belum lah perangai Jo, saya. belum. Oh, belum katanya Bang Andi. Takut kali disebut dia. Ini saya nih segeram nih lihat si Ahyong apa katanya? Seruntuk sih Isan nomor rubah. bukan nasabnya Rasulullah. Saya geram karena keluarga saya semua di Yaman. Iya. Sebelah ibu dari Al-Mahdali. Sebelah bapak dari Cemburu dia, cemburu dia. Bagus lah. Aduh. tapi happy. Saya dengar gembira tadi. Happy selalu ya. Iya. Kenapa bos? Susah mau cakap dengan Bang Zuma nih. Ini banyak peminatnya Kamu nih. berkata Juma sama Juma. Bang Andi. Ini parah lagi. Sahabat Zuma dengan Abang Zuma. Wah. Kamu sudah Iya. Iya, kamu Bunda sudah nenek? Sarifah. Masya Iya. Allah. Insyaallah. Sarifah. Selamat istirahat ya, Bu. Apa yang kau andalkan sama saya? Sarifah, apa yang kau andalkan sama saya? Ini ada jin pohon naik lagi ke sini. Jin pohon itu di mana dia letaknya jin pohon? Di atas pohon lah. Di mana sih? Di atas pohon. Di atas pohon masih ada yang di atas pohon. Nenekmu. Nenek semut itu mana nenek semut Anda? Nenekmu. Nenekmu Kiper. itu udah lebih semut. Tuh di bawah mbok dulu umur suko. Ayo Mana nenek semutmu? silakan. Lucu. Balau mati. Balau amporo itu. Lemur suko balik lagi lemur sih. Urus telah cowok.
Naik ada apa kira-kira sih saya? Mana sih? No, ini sudah turun ya. Mana yang mau naik nih? Ada yang mana sih ya? Selalu gitu. Bagus. Ustadz Ali, gimana tadi perkembangannya koordinasi? Alhamdulillah aman baik. Waduh, maaf nggak bisa gabung tadi. Oh Seru iya. ya. Apa? Tapi mungkin tapi ini juga nggak apa-apa lah, sedikit lagi juga gini diinformasikan nanti buat kawan-kawan atau saudara-saudara yang ingin bergabung dengan API, maka nanti silakan dikontak wilayahnya masing-masing, cari akunnya, misal API Jabodetabek, cari aja KTP-nya di Jakarta, ya silakan cari akun Jakarta, kontak pengurus API sana, nanti langsung koordinasi ke sana. Semua akan mudah, insya Allah akan lebih cepat. Semuanya lagi dikerjakan, dipercepat. Semoga nanti bisa mendaftar lebih mudah. Begitu. Oh, daftar di DPW masing-masing ya? Ya, betul. Yang belum ada wilayahnya, ya cari wilayah terdekat. Itu gampang kok. Oh, Untuk kita per provinsi ya, wilayah itu per provinsi. Jadi ketika dia tinggal di mana, yaitu wilayah, ya itulah masuk provinsi mana, dicari apinya di situ, gitu. betul. Dipermudah aja ya. Apa ini? Area. Oke. Halo, Oke. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kiai bukannya Kristen? bukan. Judulnya menarik nih. Kristen dia. Ya silakan Kiai. Paulus bertobat. Wow, berarti jadi Saulus lagi dong. Dari Saulus kembali kepada Saulus. Iya. Abang Andi, bagaimana kabarnya Bang? Baik, Bang. Abang Ki, Baik, mana sih? syukurlah Bang lah. Abang Kristen Ini ya, saya Bang. Ini siapa? Ini saya Frans. Oh, si Preman Pra. Katolik. Oh, preman Kak. Oh, aduh, murid saya ini banyak mah. Aduh. Murid. Iya. Bang, bisa jelasin Bang nih maksudnya Paulus bertobat apa nih Bang? Ya tadinya kan Saulus. Dia kan Jadi menurut Paulus. dia Saulus dulu kan suka bunuh murid-murid Yesus, menganiaya toh. Terus perjalanannya ke Damsik, kan gitu ya. Disitulah katanya bertobat, dibutakan matanya, terus dia bertanya, siapakah engkau Tuhan, kan gitu. Nenek pada bubar. Terus Itu Yesus namanya jawab, Saulus Bang, bukan Paulus. Kalau Paulus bertobat ya berarti kembali jadi Saulus lagi. oh, coba terangin siapa sih Paulus itu menurut kamu, Trans? Saulus murid Yesus. Murid Yesus lagi. Orang Yahudi. Saulus apa Paulus nih Bang? Kalau Saulus, kalau Saulus orang Yahudi, Kalau Paulus, kaki tangannya pemuka agama. Kalau Paulus ya salah satu rasul. wih, orang mana dia? Orang Aring. Wih, yang ini Katolik begini ngomongnya nih. Orang Aring dia Bang. Kadang dia jadi pemuka agama kadang dia jadi orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Kadang dia menjadi bukan orang Yahudi. Kadang dia menjadi ya seperti yang Abang tahu lah. Yang Abang tahu itu sudah. Berarti saya ketinggalan judul yang awalnya nih Bang ya. Kamu kayaknya nggak seneng deh sama Paulus deh. Kenapa? Kurang respect ya? Siapa yang bilang? Itu mah asumsi Abang aja. Oh ya.
Tadi yang judul yang pertama tuh, yang judul yang sebelumnya itu seru tuh. Apa itu? Siapa yang disalib? Ya, siapa yang disalib coba? Hah? Siapa yang disalib? Yesus Kristus lah bang. Hah? Yesus Kristus lah bang. Yesus Kristus itu yang disalib yang mana? Kau ada dua Yesus, ada dua Yesus menurut kamu? Satu. Itu jalan yang kemarin saya kagak make lagi jalan yang kemarin. Ya udah tobat lu. Iya. Saya udah tobat. Jadi yang disalib itu Tuhan. Bukan. Manusia. Hah? Manusia. Oh, bukan Tuhan. Bukan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Bukan. Lu mau oh, bener lu bertobat namanya itu, gak menuangkan lagi anak orang. Masa tidak menuangkan Yesus dibilang bertobat bang? Ya coba Yohanes 17:3 kau bahasa Arab kan coba. Kemarin saya ajarin kamu coba. Untuk apa bang? Ya untuk persaksian lah. Ya keyakinan saya tetap lah bang. Ya coba coba masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Kamu masih ingat nggak bahasa Arabnya Yohanes 17:3? Ingat sih tapi udahlah. Nggak usah dibahas lagi bang. Ya coba lah. Nggak ada faedahnya. Terus gimana sekarang? Apa yang kamu ingin olah? Ingin menjelaskan Yesus Tuhan atau ingin menjelaskan Yesus utusan Tuhan? Ya saya hanya ingin meralat ini aja nih, Paulus bertobat. Ya udah cuekin aja itu. Yang lain aja. Udah oke deh. Makanya ada yang mau naik nih bang. Saya turun dulu bang ya. Ntar dulu jelasin dulu ke Bang Juma kita semua di sini. Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Pintar lu sekarang lu. Oke sekarang saya tanya abang. Boleh nggak sebenarnya bang? Saya nanya bang. Boleh bang. Menurut abang Muhammad itu siapa sih bang? Nabi. Iya, Nabi. Maksud saya, apakah dia dulunya Nabi Adam? Nabi Adam lagi. Apakah dia dulunya Adam? Atau dia dulu? Nggak jelas. Aku naikin dulu, ada tamu aku nih. Iya. Kamu lah saya. Lemes kalau nggak ini. Ya udah coba tuh. Ngantuk jadinya. Assalamualaikum. Cimol Depok. Lagi datang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Sadli, Bang Juma, Bang Handi? Oh Mbak ya, ini mah Mbak Ayu Baik, Sehat semua ya? Sehat alhamdulillah, sehat. Iya. Kapan nih ke Jakarta, Sadli sama Bang Juma? Katanya jadi tanggal 24. Diomongin lagi. Jangan denger. Nggak boleh ya. Maaf. Enggak, aku juga masih atur schedule kan sama Sadli. Insya Allah kita minggu-minggu depan bisa ketemu ya Sadli ya. Gitu. Amin, insya Allah Kak. Amin. Sekalian mau nanya ini sih sebenarnya buat tim API itu ada di mana aja ya? Apa tuh namanya, anggota atau apanya gitu yang terbanyak, karena aku rencananya gini, kalau memang nanti film itu sudah tayang, aku mau melibatkan Bang Juma untuk nonton bareng kayak roadshow gitu loh, ke kota-kota gitu loh Sadli, yang jelas mungkin ke Makassar gitu kan. Bener, amin, siap. Sama bintang tamunya aja, Sabeni sama anaknya tuh Fatima, paling bertiga sih gitu. Udah aku planningin seperti itu. Terus kayak misalkan di Jawa Tengah
di mana nih, di Semarang atau di Jogjanya kah gitu. Jogja lah bagus. Jogja ya. Ya nanti kita ini deh, minta ini ya, minta dukungannya buat pemirsanya Bang Juma gitu. Amin. Semoga apa yang lagi direncanakan segera terrealisasi, berjalan. Saya sudah atur waktu Bang Juma untuk Iya, gimana Mbak Yu? untuk ketemu sama sutradaranya. Sutradaranya itu kan masih ada di Solo. Terus si investornya juga yang satu ada di Bandung, yang satu masih ada di Semarang. Cuman aku udah bilang ini Bang Juma mau ketemu, aku bilang gitu kan. Mereka kan juga sibuk. Ya udah, boleh mereka sih udah siap. Paling nanti kita ketemuannya ke kantorku aja gitu kali ya Bang Juma ya. Boleh Mbak. Doain ya. Mana sih permen itu, aku pengen ngobrol sama dia. Aku naik gara-gara dia loh. Cemburu nangis di pojokan dia. Marah. Cemburu dia. Aku tahu. Dia hilang. Terus giliran naik dianya nggak ada. Lucu ibu itu. Kalau ada perempuan pasti cemburu dia. Iya, kenapa turun? Permen naik lagi lah permen. Ngambek Salam dia. kenal dari saya. Ada nggak dia di bawah ya? Marah dia Cuma kan. dia mana? Coba ada dulu, ada nggak dia di bawah? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya udah nanti permen kalau mau dekat sama Bang Juma suruh siapin pantun dulu ngerayunya gitu. Pantun Betawi. Gitu aja sih Bang Handi. Nanti kita mungkin japrian aja ya. Siapa namanya? Bang Sadli. Siap Kak Ayu. Kapan-kapannya kita bisa ketemu gitu. Insya Allah sih Boleh. aku udah menyiapkan waktu untuk minggu depan. Aku ikut schedule lah Bang Juma aja karena kan di sini kan Bang Juma juga kan banyak kegiatan kan gitu. Jadi aku ikut schedule beliau aja. Siap Kak. Siapa tuh ada pantun untuk Bang Juma Kak? Untuk Haji Damin. Untuk Haji Damin. Oh, untuk Haji Damin. Yang bikin pantun lagi sibuk syuting. nanti saya pandu deh. Tapi kemarin kan udah dikasih pantun tuh Sadli. Ternyata hilang. Iya, chatku terhapus tahu. semua. Krunya Bayani banyak orang Bugis ya. Iya kemarin ada pers ternyata dia orang Bugis juga gitu. Medan banyak ya Api ya Bang Juma? Banyak. Medan banyak. Yang paling Api besar banyak. anggotanya di mana Mas Bang Andi? Ya. Yang paling banyak anggotanya itu Api di mana aja ya? Kalau misalkan saya harus 5 kota gitu. Maksudnya ini mah masukan aja sih buat saya gitu. Nanti kan biar aku ini nih gitu. Biar aku apa sih jadi opsi juga gitu kan. Jabodetabek ya Bang Juma ya. Iya. Jabodetabek udah pasti. Oke. Terus Medan, Makassar, Sulawesi Selatan, Makassar, Medan, Jawa Tengah, Makassar, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu aja Jawa, kan? iya, Bandung Jawa lah. Timur, Jawa Timur juga. Oh, Jawa Timur. Oke, 6 ya. Riau, Pengennya sih semua kota ya. Cuma Suriname ada juga. Oh iya. Ya. 2 hari kalau- lagi buka. Oh, di Api Suriname. Enggak ada. Gimana? Ya. Burundi sekalian. Ya pokoknya nanti aku kalau ini deh apa sih ngobrol sama Bang Handi atau sama siapa namanya Ustadz Alif ya. Iya. monitor. Assalamualaikum, kenal, salam Teh kenal Ustadz Alif, Ustadz Sugi, Bunda Rahma, Itu Bang Kores. Bang Kores, ada Bobo ya. Iya, ya Mbak. Minta doanya kasih. ya supaya lancar. Ya Allah, amin. Siap, siap. Ya Kita sudah. doakan. Makasih, silahkan lanjut lagi. Kenapa namanya Cimol Depok? Oh, Teh. Nama saya kepanjangan, biar orang namanya Sari Ayu Kurniani. Cuman gara-gara ada Yani Oten saya jadi ganti Cimol Depok. Terus saya dibilang Oten juga. Oke.
Iya, Ya iya. sudah, makasih. Silakan lanjut. Ya, makasih Mbak Ayu. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah besok minggu depan kita ketemu ya Kak Ayu. Iya, iya, siap-siap. Oke Kak. Ya, makasih. Sadli aku keluarin, aku nggak paham. Iya. Pokoknya tahu-taunya Bang Juma sudah ada di Jakarta aja gitu ya. Iya. Gak ada yang boleh tahu. Nggak boleh. Gak boleh. Oke, kita sapa dulu Jonathan. Selamat pagi. Itu kalau mamanya Nana izinkan loh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandi, saya mau mengucapkan alhamdulillah kalau emaknya Nana izinkan. dan terima kasih host udah Harus diizinkan. Ya gimana Bang? Bang Oh, Yonatan. kayak gitu. Aman berarti Bang. Iya, saya tadi sempat sampai ganti nama Jonathan biar bisa naik. Iya. Iya, cuma mau tanya aja untuk saudara Muslim untuk kalau belajar tafsir sama nahunya untuk saudara Muslim di luar Jawa bagaimana ya? Kalau di Jawa Timur kan pakai ini huruf pegon atau pego itu dimaknani di bawahnya kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Jaringannya Bang Nathan. Harus nyantri ini ke Ustaz Wafi aja deh, nyantri udah. Tapi mamanya Nana kan izinin Bang Juma. Mamanya Nana. Insya Allah. Udah lama juga loh nggak, biasanya aku WA ini nggak dibaca, sibuk kali. Udah doa. Sebelum puasa sampai sekarang. Halo. Ya. Maaf, ada suaranya nggak? Nggak. Bentar ya. Ada nggak? Ada, tadi keluar dari TikTok, jadi nggak ada suaranya. Oh, halo. Ada suara. Assalamualaikum.